Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri, kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Halo Halo Kawanku Semua. Adik-adikku yang ada di rumah, mari siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sepanjang malam tadi, Tuhan telah menyertai, melindungi istirahat tidur kami, sehingga pada hari ini, pagi ini, kami dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah sekolah hari Minggu GKI Parapah secara online. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya senantiasa melalui ibadah ini dan serangkaian pujian firman yang akan kami dengarkan nanti, kami anak-anak-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Berkati dan sertai Tuhan rangkaian ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini
kembali, kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru mendapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 1-15. Allah yang memelihara. Sebagai ayat hafalan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul I Love You Jesus. Adik-adik, kapal untuk berdiri ya. Adik-adik, kakak silakan untuk duduk kembali. Jika Allah sudah memberikan anugerah terbesar kepada kita, maka pasti segala hal yang kita butuhkan agar maksud pemberian anugerah itu tercapai akan dipenuhi Allah. Tuhan mau agar kita mempercayainya 100%, melibatkannya dalam setiap langkah hidup kita. Dari menyerahkan diri sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Dunia mungkin mengatakan apapun, tapi kepastian hanya ada di tangan Tuhan yang paling tahu apa yang akan terjadi dan yang terbaik buat hidup kita. Sekarang kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan Allah sanggup mengatasi dan menyelesaikan masalah kita. Kuasanya akan nyata dalam hidup orang percaya dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Dia yang Terhebat. Adik-adik, kapal untuk berdiri. Segala dalamnya lautan
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kekasih jiwa kami, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu GKI Parapa mau membaca firman Tuhan. Tuhan tuntun, bimbing kami melewati kuasa Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia dan tekun membaca dan menemukan firman Tuhan setiap hari. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-10 yang berperikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Yang kakak akan bacakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Adik-adikku, jagoan Kristus dalam kehidupan sehari-hari, kita pun akan merasa senang dan sangat terbantu ketika ada orang bersedia menolong kita mengangkat atau membawa beban yang berat, bukan? Atau ketika kita sedang bersedih, lalu ada teman datang untuk mendengarkan cerita kita dan menepuk-nepuk bahu kita sambil mengucapkan kata-kata menyemangat. Kita tentu mensyukuri hal tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kita saling menanggung beban dan kesulitan. Ada kalanya kita yang dibantu, tetapi ada kalanya juga orang lain memerlukan bantuan kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi egois, yang hanya mau dibantu tetapi enggan membantu kesulitan orang lain. Sebaliknya, Tuhan Yesus pun akan senang ketika kita menjadi anak yang senang membantu orang lain karena kita sedang mematuhi firman Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Marilah kita naikkan pujian kita dengan judul Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil? Perjamuan Tuhan, berilah
silakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu melewati firman-Mu. Berkati kami semua, baik adik-adik kami yang berada di rumah maupun kami yang bertugas saat ini. Semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah keluarga. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu nih. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan keluarga? Iya adik-adik, keluarga itu adalah mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, tante, dan om. Keluarga di mana semua orang saling menyayangi dan menolong satu dengan yang lain. Adik-adik, pada zaman dulu kala di suatu tempat ada sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga tersebut adalah keluarga Nabi Nuh. Nah, adik-adik bisa lihat ya pada gambar yang ada di hadapan adik-adik. Kakak mau tanya, ada berapa orang dalam gambar ini? Iya, benar ya, ada 8 orang. Adik-adik pintar berhitung ya. Nah, yang itu Nabi Nuh, kemudian yang ini istrinya, lalu yang ini adalah anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu ada 3 perempuan ini. 3 perempuan ini adalah istri dari anak-anak Nuh. Cara hidup keluarga ini berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain pada zaman itu ya, pada zamannya. Seperti yang diceritakan pada kisah minggu yang lalu, bahwa semua orang telah berbuat jahat kepada Tuhan dan sesamanya. Tetapi keluarga Nabi Nuh ini sangat berbeda. Cara hidup mereka yaitu taat kepada Tuhan. Dan karena ketaatan inilah yang membuat Tuhan ya sangat sayang dengan keluarganya Nuh. Tuhan sangat sayang kepada mereka karena mereka sangat rajin beribadah ya. Mereka juga suka berdoa, suka menolong, suka berbagi, dan tidak suka berbohong. Sampai suatu ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh ya untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar ya adik-adik. Kalau dalam Alkitab disebut sebagai bahtera. Bisa adik-adik lihat ya gambar bahtera ini. Adik-adik, kapal atau yang disebut dengan bahtera yang besar itu biasanya ada di mana? Ayo. Iya, biasanya ada di air. Nah, adik-adik tahu tidak mengapa Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera? Sebab Tuhan berkata bahwa Ia akan membuat banjir yang sangat besar. Tuhan membuat banjir besar karena banyak ya orang-orang jahat, orang malas, orang suka berbohong, suka mencuri, suka melawan orang tuanya, ya. Dan mereka tidak suka beribadah dan suka berbuat jahat ya kelakuannya, perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tidak suka manusia yang melakukan hal-hal jahat itu. Tetapi pada waktunya Tuhan akan menyelamatkan mereka yang dikasihinya, yakni keluarga Nuh dan semua binatang yang diambil sepasang demi sepasang. Wah adik-adik, sangat menakutkan ya adik-adik kalau terjadi banjir yang besar. Untung saja Nabi Nuh akan segera membuat bahtera dan taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau banjir maka keluarganya Nuh bisa memakai bahtera yang telah dibuat oleh Nuh itu sendiri. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik.
Ia juga sangat penyayang. Asalkan adik-adik bisa menjadi anak yang baik ya. Tuhan itu sangat senang kalau melihat adik-adik itu melakukan hal yang baik dan menjauhi perbuatan jahat. Seperti apa hal baiknya? Adik-adik rajin beribadah, melakukan hal yang baik, yaitu rajin bantu orang tua, tidak malas dan tidak suka melawan. Adik-adik pasti akan disayangi Tuhan jikalau adik-adik ya melakukan hal-hal demikian yang baik di mata Tuhan. Adik-adikku, melalui cerita firman Tuhan tadi, hendaklah adik-adik semua kita bersyukur ya atas tindakan Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada umatnya, pada keluarga Nuh, dan juga termasuk kepada kita semua ya adik-adik. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk dapat mengerti serta melakukan kebenaran melalui cerita firman-Nya tadi. Amin. Nah adik-adikku, kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa yang nanti bersama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adikku, lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu sangat berterima kasih ya Tuhan, bahwa tadi kami sudah mendengarkan sebagian cerita dari kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar mengerti, namun melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan kami mampu melakukannya. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang senantiasa berbuat baik, sehingga apapun yang kami lakukan itu didasari dengan perintah-perintah dalam mentaati firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga seluruh guru-guru sekolah minggu kami, karenanya senantiasa Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Dan apapun yang menjadi harapan dan masa depan mereka ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka, senantiasa Tuhan memberkati segenap seluruh guru-guru sekolah minggu di GKF Arafah di tempat ini. Berkati pula orang tua kami, seluruh sanak saudara kami, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan segala sesuatu hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami, ajar kami dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akhiri doa ini bersama-sama dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman tentang persembahan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami ini. Dan kiranya ya Tuhan Yesus, persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kembali kita menaikkan pujian kita yang berjudul
kemurahan-Mu. Adik-adik, aku persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan. Secara materi, saat Tuhan memanggilnya ke tanah Kanaan dari tempat di Haran. Alkitab menulis, ia pergi membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka dapat, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Dan di situ kita bisa simpulkan bahwa keadaan Abraham saat itu sangat nyaman. Tetapi Abraham patuh saat Tuhan menyuruhnya pergi. Hasilnya, Tuhan memang tidak secara langsung mengganti semuanya itu. Kalau kita baca terus cerita, Abraham bahkan mengalami masa kelaparan sehingga Abraham dan keluarganya pergi ke Mesir dan tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Tetapi untuk seterusnya, perlahan Tuhan berkati, mulai dari anak, tanah Kanaan, dan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita berada di zona nyaman? Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah sekolah hari Minggu kita dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita menaikkan pujian kita yang berjudul Ampuni Aku Tuhan. Lepaskanlah semua
adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resor Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.